Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen filsafat dan logika, Bapak Mustiawan M. Ikom, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya selaku kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang epistemologi yang beranggota Max Cilamu, Muhammad Sandi, dan saya Faisal Wibisono selaku juru bicaranya. Saya ingin menerangkan epistemologi. Epistemologi ini berasal dari kata Yunani yang berarti epistem dan logos. Epistem ini mengacu pada pengetahuan dan logos yang berarti teori. Jadi dapat diartikan sebagai epistemologi adalah teori atau dasar tentang pengetahuan atau filsafat tentang pengetahuan. Objek yang menjadi acuan epistemologi ini adalah pengetahuan itu sendiri. Bagaimana cara kita mengetahuinya suatu pengetahuan dan bagaimana kita cara mengetahui bahwa pengetahuan itu benar atau salah. Fungsi dari epistemologi ini mengacu pada tindakan manusia di kesehariannya, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai sarana bagaimana kita mengetahui suatu pengetahuan. Pengaruh epistemologi ini mengacu pada peradaban manusia. Suatu peradaban manusia dapat dipicu oleh adanya teori pengetahuannya. Munculnya epistemologi ini sebagai modal dasar pengembangan sains dan teknologi. Adapun landasan epistemologi ini mengacu pada metode ilmiah. Yang pertama, metode induktif menyimpulkan hasil-hasil observasi menjadi satu pertanyaan yang umum. Yang kedua, metode deduktif menyimpulkan data empirik lalu mengembangkan teori-teori yang sudah ada dan mencari lagi untuk menjadikan pertanyaan yang logis. Yang ketiga, positifme. Positifme ini berasal dari Auguste Comte yang menyatakan yang berpangkal pada kebenaran dan hal-hal yang positif. Yang keempat, metode kontemplatif. Metode ini mengacu pada alat indera, keterbatasan alat indera dan akal manusia, sehingga data yang dihasilkan pun berbeda-beda. Dan yang terakhir, metode dialektis adalah metode tanya jawab untuk mengetahui apa kebenarannya. Ada pula studi kasus yang diambil dari kelompok kami, yaitu mengenai tentang sebuah rumah. Bagaimana itu bisa dikatakan rumah? Misalnya dari lokasinya, fungsinya, dan tempatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Kebenaran hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.